Halo adik-adik semua. Hari ini kita akan bercerita lagi tentang seekor katak, seekor ular derik dan ular air. Yuk kita simak bareng-bareng. Di pagi yang cerah yang indah, hiduplah seekor katak di sebuah danau. Di situ hidup bersama teman-temannya dan dia pun hidup dengan senang dan bahagia. Akan tetapi, di danau tersebut juga ada seekor raja ular air yang sangat besar tentunya, dan merasa bahwa di situ adalah kekuasaannya dan setiap orang atau setiap yang akan datang minum ke situ harus lapor kepadanya. Kadang-kadang si katak pun dibikin ketakutan oleh ular itu, karena raja ular air ini galak sekali dan kadang-kadang ingin memakan katak dan teman-temannya. Pada suatu ketika sang katak hendak mencari makan di pinggir danau itu. Bersama seorang teman, dia mencari makan dan tentu saja di situ pasti bertemu dengan sang raja ular air. Kemudian sang katak menyapa sang raja ular air. "Hai raja ular, aku numpang minum makan di sini ya. Boleh ya?" Begitu kata si katak. Sang raja ular air pun menjawab, "Boleh saja, tapi salah satu dari kalian harus aku makan." Begitu kata si raja ular air. Kemudian sang katak pun menjawab dengan ketakutan, dengan gemetaran. Iya raja, tapi aku makan dulu ya. Boleh kan, makan dulu ya tapi ya. Begitu jawab si katak, dan sambil ketakutan bersama teman-temannya mundur sedikit-sedikit dan sambil makan pelan-pelan. Dan di waktu yang sama ternyata ada seekor ular derik datang, ingin mencoba minum di danau tempat kekuasaan sang raja ular air itu. Krik, 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 krik. Begitu suara ular deriknya. Kemudian sang raja ular air yang melihat seekor ular derik yang masuk di wilayah kekuasaannya langsung saja menyapa si ular derik. "Hei, kamu siapa? Kenapa kesini tidak melapor aku dulu? Kamu siapa?" Begitu kata raja ular air. Dengan kagetnya, si ular derik pun menjawab pertanyaan dari si ular air. Aku hanya mampir di sini, hanya minum. Apakah tidak boleh? Ini kan tempat umum. Siapapun boleh mampir minum di danau ini. Kenapa kamu marah?" Begitu kata ular derik kepada si ular air, sang raja. Dan kemudian kedua ular itu, ular air dan ular derik pun mereka bertengkar karena melanggar wilayah dari sang raja ular air itu. Si ular derik dianggap tidak sopan karena tidak melapor kepada raja ular air. Dan ular derik pun merasa bahwa ini adalah tempat siapa saja boleh minum dan makan di danau yang indah ini. Kemudian si ular derik dengan beraninya menantang kepada
sang raja ular air. "Hei, ular air, jangan sombong kamu ya. Kamu berani? Kita berantem saja kalau begitu," kata ular derik. Kemudian sang raja ular air pun tidak terima dengan perkataan ular derik. Kemudian berkata, "Hei, ular derik, kalau memang kalian berani, ayo kita berantem sekarang. Siapa yang lebih unggul di antara kita? Aku akan ladeni. Aku tidak takut pada siapapun di dunia ini." Begitu kata si ular air kepada ular derik. Dan mendengar percakapan itu, Katak dan teman-temannya pun merasa gembira. Duh, tapi kenapa merasa gembira ya? Sang Katak pun berbisik pada teman-temannya. "Hei teman-teman, ini ada 2 ular besar yang sedang bertarung sepertinya. Kayaknya kita bisa ikutan senang," kata Katak kepada teman-temannya. "Kok bisa senang?" "Iya, karena kita akan menonton pertandingan besar. Ayo, siapkan makanan, siapkan cemilan. Kita nonton pertandingan besar ini, ya." Begitu kata Katak kepada teman-temannya. Sehingga teman-temannya pun mendapatkan ide yang bagus untuk menyiapkan sarana untuk menonton pertandingan besar antara ular derik dan raja ular air. Dan akhirnya pun ular derik dan ular air pun bertarung habis-habisan. Dan sampai keduanya terkapar tentunya. Dan sangat lemah keduanya karena saling serang, saling gigit, saling membelit satu sama lain. Dan akhirnya mereka pun sama-sama terkapar karena kelelahan. Kemudian Katak dan teman-temannya pun tertawa gembira karena sang raja ular air dan ular derik sudah tidak akan mengganggu mereka. "Hahaha, akhirnya kita bisa makan dengan tenang. 2 raja ular yang sombong sudah sama-sama terkapar dan tidak akan mengganggu kita lagi." Begitu kata sang Katak kepada teman-temannya. Jadi adik-adik semua, kalau adik-adik mengambil kesimpulan dari cerita kita hari ini, janganlah kita menjadi orang yang sombong. Tidak boleh menjadi orang yang merasa besar, merasa paling. Itu yang tidak boleh, karena di atas kita masih ada orang yang lebih baik. Di atas kita masih ada orang yang lebih pintar daripada kita. Tentu saja kita harus belajar dan belajar supaya kita tetap menjadi orang baik dan tidak sombong. Begitu cerita kita hari ini adik-adik, semoga bermanfaat. Belajar terus ya, tetap semangat. Yuk.